Oke, selamat pagi. Maaf ada gangguan teknis. Mohon maaf ini agak terganggu mungkin ya warnanya. Tapi itu maksimum yang bisa kita lakukan. Baik, jadi kita akan lanjutkan diskusi kita bagian selanjutnya yang terkait dengan reaksi inti. Jadi selama ini kita diskusi kimia itu atau reaksi kimia itu selalu bagian elektron terbuka. Oke. Di bagian ini kita akan diskusi bahwa ada sedikit lah kimia itu perhatian ke bagian inti, di mana kayak terutama inti yang tidak stabil, itu inti itu bisa bereaksi berubah menjadi inti yang lain. Ya. Kalau diingat dalam sejarah kimia itu sebetulnya merubah. Kalau dalam reaksi inti itu satu unsur bisa berubah menjadi unsur yang lain. Ya. Nah, kalau diingat dalam sejarah kimia itu mimpinya orang-orang awal kimia atau kadang-kadang sudah pernah dengar atau baca barangkali sering disebut alkemi itu ya memang mimpinya seperti itu zaman dulu karena emas itu yang paling mahal ya, kalau bisa mengubah apa saja menjadi emas, logam yang lain jadi emas supaya jadi lebih mahal. Banyak cara atau banyak yang sebetulnya nggak pernah berhasil kalau alkemi itu mengubah sesuatu menjadi emas itu nggak ada. Kalau ada itu biasanya ya nipu-nipu lah gitu ya. Maksudnya ya, wah saya janji bisa, gitu. Tapi terus dibawa uangnya hilang dan balik lagi. Zaman dulu seperti itulah ya. Banyak orang perhatiannya sampai aneh-aneh juga ya. Kalau sudah ingat misalnya saja, kenapa sih banyak sekali perhatian awal sekali kepada misalnya air seni manusia, itu awal sekali banyak perhatian riset alkemi itu ke sana, karena ya warnanya kuning, mungkin ini bisa mengubah sesuatu menjadi emas. Gitu. Awalnya itu seperti itu. Tapi dalam sejarah dalam sejarah itu seorang yang terkenal juga di dunia itu, Brand, itu mengisolasi fosfor. Itu dari situ, ya, kumpulkan berember-ember, kemudian ya suling gitu ya, distilasi, ya. Tertinggal sangat kecil sekali, hanya endapan yang kecil sekali, sedikit sekali dari berember-ember itu dapat endapan kecil sekali di bawah. Nah ternyata salah satu endapan yang dia dapatkan itu fosfor putih. Ya. Sudah lihat fosfor putih itu kan kalau ketemu dengan oksigen langsung bereaksi ya. Dan reaksinya itu berpendar sangat bagus itu. Ya, dia sudah berharap-harap cemas apa ini dapat sesuatu. Tapi ternyata bukan sesuatu yang bisa mengubah sesuatu menjadi emas juga. Jadi ya fosfor ya. Baru belakangan ya. Jadi mengubah satu unsur menjadi unsur yang lain itu harus melalui reaksi inti, bukan dengan reaksi kimia. Kita sudah tahu atau kita sudah belajar hampir 2 semester ini dalam reaksi kimia itu yang berubah hanya susunan elektron, ya, susunan elektron. Padahal identitas suatu atom itu adalah jumlah proton di dalam atom. Kalau jumlah elektronnya berubah saja ya identitasnya masih tetap atom itu kan, paling jadi ion, tapi masih unsur itu. Ya. Kalau kita ingin mengubah identitas atom, ya rubahlah inti dari atom itu, karena identitasnya itu proton. Ya. Nomor atom atau nomor induk mahasiswanya atom itu ya proton. Nah, inti. Jadi kalau sudah mau merubah identitas saudara, harus ada sesuatu yang sangat dirubah, yang sangat inti kan, supaya bisa dirubah. Baik ya, jadi ini yang akan kita diskusikan dalam beberapa. Nah, ada beberapa hal yang kita akan diskusikan ya. Kalau selama ini itu kita kekekalan masa cukup dalam reaksi inti sudah pernah belajar tentu saja, tapi ingin saya tekankan di sini dan supaya jangan sampai salah lagi bahwa di dalam reaksi inti itu tidak hanya kekekalan masa yang ada, tetapi ada hukum Einstein yang sangat terkenal itu
kekekalan massa energi atau dua itu harus harus dihitung secara total, ya. Nah, kemudian nanti kita akan bicara tentang energi tingkat inti, ya, radioaktivitas, ya, partikel atau inti yang tidak stabil itu melepas partikel-partikel kecil. Kemudian ada istilahnya pita kestabilan, ya, pita kestabilan nanti akan dikenalkan, ya. Kemudian merubah satu inti menjadi inti yang lain atau transmutasi. Kemudian bagaimana mengukur radiasi dan aplikasinya, ya. Terakhir itu adalah bagaimana reaksi itu bisa digunakan untuk menghasilkan energi, ya, fusi dan fisi. Nah, itulah kira-kira apa yang akan kita diskusikan. Ini gambar bagus sebetulnya, tapi ya karena layarnya tidak bagus ya apa-apa. Jadi ini kalau sudah baca dalam sejarah, buku lognya, logbook. Jadi kalau sudah punya atau sebagai saintis itu ya ada logbook. Logbook yang sangat terkenal itu Da Vinci sampai sekarang masih terkenal. Logbooknya siapa? Edison itu juga terkenal kan. Jadi setiap ya sebagai saintis atau tidak hanya saintis sebetulnya sudah dibiasakan oleh praktikum itu dapat data segera tulis di buku. Jadi nanti kalau sudah memang ingin berprofesi sebagai saintis ya. Tapi rasanya sekarang juga banyak orang tidak hanya saintis ya, apa saja itu dicatat ya. Ada ide apa karena lupa kalau enggak. Ya. Kalau itu jadi sudah punya catatan. Nah ini buku catatan dari Marie Curie. Ya. Nah tapi yang menarik dari buku catatan itu adalah sampai sekarang itu keradioaktifannya itu masih terdeteksi. Sudah berapa puluh tahun meninggal yang lalu itu logbooknya saja. Jadi bisa dibayangkan dia itu terpapar radiasinya itu sangat tinggi. Karena zaman dulu belum kenal proteksi karena dialah yang pertama sekali menemukan, yang belum tahu. Jadi sampai pernah mungkin saya ceritakan dia meninggalnya itu kakinya harus diamputasi. Sebelum meninggal pun kakinya harus diamputasi. Jadi karena dia bekerja dengan bahan-bahan radioaktif itu tanpa proteksi. Jadi, zaman dulu belum kenal. Wong dia yang menemukan itu awal sekali. Itu tahu bahayanya. Ya. Nah ini dia. Jadi ini tokoh yang sangat meninggal tahun 34. Jadi kalau sudah baca sejarah hidupnya sangat menarik. Jadi dia dari rasanya Polandia ya. Polandia, kemudian dia pergi ke Prancis, ketemu suaminya di sana, jadi ada romantikanya juga. Sebenarnya suaminya itu adalah mantan pembimbingnya. Jadi nggak apa-apa juga kalau kemudian sudah itu diambil istri oleh pembimbing atau dosen. Ya, tapi zaman dulu dia adalah wanita pertama yang PhD gitu ya, dokter. Kemudian jadi staf akademik juga dosen pertama wanita. Ya. Jadi dia pertama katanya ditempatkan di kandang atau gudang gitu saja. Tapi dia tetap punya semangat. Ya, mungkin perjalanan dia karena mungkin ada diskriminasi juga dan begitu. Kemudian ya itu. Nah, yang sering sekali kita lupa itu sekarang bahwa ya seperti apa saja dalam hidup itu ada passion istilahnya ya, gairah mengerjakan sesuatu. Jadi dalam sejarahnya itu dia itu mengisolasi radium itu kan sangat kecil konsentrasinya di biji besi ya, di biji besi ya, biji radiumnya. Biji yang mengandung radiumnya itu atau zat-zat radioaktif itu sangat kecil konsentrasinya. Jadi dia itu punya dua gunung gitu loh, gunung dalam arti betul gitu ya, dua gundukan batuan yang harus dia isolasi. Padahal dia mengisolasinya ya seperti sudah di laboratorium itu pakai lampu bundar yang barangkali kapasitasnya barangkali 2 liter. Juga sudah punya gundukan kayak sudah membangun rumah di rumah itu pasir gundukan itu dan setiap hari mengisolasi dengan lampu bundar 2 liter itu ya paling bijinya berapa? Paling 200 gram. Kan harus ada asam atau apanya untuk mengekstraksinya. Itu dia harus kerjakan itu dan dia harus selesaikan gundukan pasir di depan laboratorium itu dengan lampu bundar di situ untuk mengisolasi dapat radium dalam jumlah yang cukup. Kalau orang tidak ada dorongannya atau tidak ada gairahnya, ya, jadi hidup itu penting itu kan. Kalau sudah punya tujuan yang
memang sudah ingin sekali kan sudah lupakan semua kan. Wah, nah itulah yang sesegera mungkin saudara itu punya passionnya itu apa? Oh, passion saya ingin jadi penyanyi misalnya. Ya kalau memang sudah sudah tujuannya ke sana, ya barangkali kuliah di FMIPA itu barangkali ya akan menghambat justru jadi. Tapi kalau passion saya itu, oh ini jadi seperti Marie Curie gitu ya, memang mungkin agak lain ya kuliahnya. Atau saya ingin jadi champion di IBM gitu misalnya, atau di Microsoft gitu, barangkali masih ada ini. Tapi kalau mungkin penyanyi juga harus bisa menemukan, saya nggak tahu saya. Jadi tapi yang jelas sekali bahwa saudara itu harus temukan itu, ya. Kemudian bisa hebat di situ. Itu pasti kalau kita itu mengerjakan sesuatu yang keinginan kita. Ya. Banyak orang bilang kalau sesuatu ya sudah pasti sudah pernah merasakan. Kalau sesuatu itu kesukaan kita, kan kita nggak lupa ya, lupakan waktu, lupakan capek. Ya. Jadi nah itu yang harus kita temukan dalam hidup. Nah, banyak manfaatnya. Sekarang ini kalau kita melompat agak jauh, sekarang ini sudah yang saya sering ceritakan itu, bahwa otak itu sebetulnya juga dilatih ya. Kalau kita gunakan untuk berpikir, gunakan untuk menyelesaikan problem-problem, itu sebetulnya otak kita itu seperti olahraga juga. Nah, itu tuh studi-studi seperti itu sekarang banyak dengan menggunakan radionuklida, radioaktif. Ya. Jadi bagaimana otak kita bekerja, tahu bagaimana yang aktif ketika pasif mendengarkan saja bagian mana, ketika saudara itu mengucapkan sesuatu bagian mana yang aktif. Jadi studi-studi seperti itu datang dengan alat-alat yang kaitannya dengan nuklir juga. Nah ini salah satu alatnya. Tentu saja yang ini adalah reaktor nuklir ya. Jadi reaktor nuklir itu intinya seperti itu. Ini satu reaktor nuklir yang biasanya dalam pendingin air ya. Jadi kompleksnya cukup besar. Kalau sudah lihat ya karena harus ada pengaman dan sebagainya. Itu kalau itu skalanya itu orang yang gantung itu orang yang begitu. Ya biasanya kompleksnya seperti ini. Ini biasanya bukan reaktor power kalau seperti ini, reaktor riset ya. Di Indonesia ada ya, seperti saya katakan di sebelah itu ada reaktor nuklir kecil, di Serpong ada yang lebih besar, dan keduanya di Jogja juga ada. Mungkin ada 4 di Indonesia. Tapi semuanya reaktor riset seperti ini ya, digunakan untuk riset-riset saja. Nah ini mineral, salah satu mineral yang mengandung radium ya. Ini juga bagian dari reaktor nuklir, bagian pendingin ya. Jadi di daerah yang untuk transfer panas dari reaksi nuklir. Nah isu penting dari kadang-kadang orang itu takut dengan energi nuklir itu adalah isu limbahnya ya. Jadi kalau dari reaktor nuklir itu produk dari reaksinya itu masih radioaktif lagi. Nah dan biasanya waktu paruhnya itu nggak kira-kira ya, sekian puluh tahun, ada kadang-kadang sekian juta tahun. Itu yang ditakutkan orang, itu takutnya masih ada. Jadi studi atau banyak orang yang masih meneliti bagaimana membuat atau membuang limbah radioaktif itu dengan aman, itu merupakan studi yang banyak juga orang melakukan. Kalau sudah berminat itu juga. Saya dan banyak orang masih percaya sebetulnya dalam jangka menengah itu kalau kita tidak bergantung pada energi nuklir susah juga sebetulnya. Dan mungkin kalau tertarik itu studi-studi minyak bumi yang jelas 30-40 tahun lagi akan habis. Batu bara mungkin masih ratusan gitu ya. Tapi kemudian setelah itu apa? Selama ini mungkin sudah bilang ya energi alternatif, surya dan sebagainya. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Barangkali 50% kemampuannya dari kebutuhan energi kita ini. Terus yang 90% kalau minyak bumi dan sebagainya habis itu apa? Karena sekarang itu hampir 90% yang minyak bumi dan sebagainya. Kalau itu semua habis, ya sebetulnya ini energi nuklir ini salah satu tapi ya kemudian tadi faktor keamanan dan sebagainya yang harus dilakukan, ditingkatkan, dan itu tantangan bagi generasi saudara. Tapi kalau saya 30-40 tahun yang akan datang kan sudah ya kalau masih dikasih usia ya sudah hampir mendekati. Kalau saudara kan masih panjang ingin hidup dengan tingkat hidup yang lebih atau paling tidak sama seperti sekarang ini kenyamanannya. Kalau nggak ada listrik gimana? Kan gitu. Jadi tantangan itu
depan. Jadi harus ada yang mau bekerja di sains, kalau enggak tantangan itu enggak ada di saya. Yes. Baik. Nah ini dia ya. Jadi kalau di tadi isu pertamanya itu di dalam di dalam reaksi inti itu massa dan energi itu harus total, kita lihat kekekalan massa dan energi itu harus total kita lihat. Dan di sini secara signifikan kita bisa melihat konversi antara massa dan energi. Ya, persamaan Einstein itu yang sudah sangat terkenal, bahkan anak-anak juga sudah tahu, MC kuadrat. Nah, jadi bahasan kita itu terutama terkait dengan apa yang disebut inti-inti yang tidak stabil. Ya. Inti-inti yang tidak stabil itu maksudnya apa? Inti-inti yang secara spontan menghasilkan radiasi, ya, menghasilkan radiasi. Sehingga inti atau nuklida itu kan inti ya, dari kata nukleus menjadi nuklida. Inti yang tidak stabil itu sering disebut dengan radionuklida. Ya. Radio di sini bukan gelombang radio itu. Radio itu saya coba cari tadi malam itu etimologi dari sejarah. Apa sih istilahnya radio ya? Mary Curie juga yang mengusulkan kata-kata radionuklida itu. Radioaktif, radionuklida itu awalnya dari Mary. Nah, tapi katanya itu dalam sejarahnya kenapa dia pilih istilah itu tuh dari bahasa Latin radius, meradiasikan gitu, radius. Jadi sebetulnya radioaktif ini mengeluarkan radiasi maknanya, bukan mengeluarkan gelombang radio aktif secara radio, bukan ya. Jadi gelombang mengeradiasikan sesuatu. Nah, kalau dia mengalami perubahan atau karena tidak stabil tadi mengeluarkan radiasi, itu dia berubah menjadi inti yang lain, ya, berubah menjadi inti yang lain dan memancarkan partikel atau energi gitu atau dua-duanya, ya. Nanti akan kita lihat bahwa ini perubahan itu atau kadang-kadang disebut dengan reaksi inti juga itu disertai perubahan kecil massa, ya. Jadi energi tadi itu berasal dari itu tadi, perubahan kecil massa, ya. Perubahan energi ini berasal dari perubahan energi ikat inti, ya. Nanti akan kita bicarakan. Jadi ini ada banyak sekali istilah di sini, tapi nanti akan kita urai satu persatu, ya. Apa maksudnya? Tapi yang penting istilah tadi ada radioaktif itu adalah inti yang secara spontan mengeluarkan radiasi dalam rangka menuju kestabilan juga, ya, menuju kestabilan. Oke. Nah ini tadi yang saya sebut defek massa itu apa? Atau perubahan massa tadi, ya. Jadi inti suatu unsur atau inti dari suatu atom itu biasanya lebih kecil kalau kita hitung massa inti atom itu lebih kecil dari massa proton dan neutron penyusunnya. Okay. Jadi seolah-olah pada saat proton dan neutron itu bergabung, ya, membentuk inti itu ada massa yang hilang. Ya. Nah, massa yang hilang itu yang sering disebut dengan massa yang hilang kan jadi energi. Nah, energi itu seolah-olah disebut energi ikat, ya, energi ikat. Jadi definisi kita energi ikat itu begitu, ya. Ya, kalau kemarin kalau di energi ikatan kimia atau energi ikatan dalam molekul itu kan atom dengan atom, misalnya kalau ikatan kovalen menggunakan bersama pasangan elektron dilepas juga energinya. Ketika kita ingin memutuskan ikatan itu, kita perlu energi dari luar. Nah, mirip dengan itu sebenarnya konsepnya. Ya. Kalau seandainya kita itu mau memecah inti atom itu menjadi proton dan neutron penyusunnya, itu kita butuh energi. Ya. Energi itu seolah-olah disebut energi ikat inti. Ya, energi ikat. Ya, jadi kalau sudah ditanya berapa besar energi ikat inti itu, ya kita cari apa? Selisih massa. Komponen-komponennya itu ada berapa? Nah, selisih massanya berapa? Nah, selisih massa yang hilang tadi itu adalah energi ikat inti. Ya, nanti kita akan beri contoh. Nah, ini istilah nukleon. Nukleon artinya itu sebetulnya partikel-partikel yang ada dalam inti. Ya, jadi kalau ada
notasi PT 198. 198 itu kan masanya ya, nomor massa. Nomor massa itu sama dengan nomor atau jumlah proton dan neutron dalam bentuk ya. Jadi itu nukleon sebetulnya. Ya. Kadang-kadang jadi notasi nuklida itu bisa seperti ini, PT 198. Angka ini hanya nomor massa, biasanya A simbolnya ya. Nomor massa. Kadang-kadang juga ditulis 198 PT ya. Ya, kadang ditulis. Terus kadang-kadang ada ditulis juga nomor atomnya berapa platinum? 198. Di sini nomor atomnya. Tapi sebetulnya nomor atom itu ya kan redundant ya. Redundant itu bahasa Indonesianya apa? Nggak biasa bahasa Indonesia. Berlebihan gitu lah ya, berlebihan. Karena PT itu kan sudah identitasnya. Jadi nomor atomnya pasti ya nomor atom PT itu. Jadi kadang-kadang nggak perlu dua-duanya, tapi kadang-kadang untuk menekankan dua-duanya ditulis. Tapi kalau ini kan platinum itu bisa punya berbagai isotop, ya kan? Misalnya bisa saja jangan-jangan platinum itu ada yang 199 gitu. Makanya penting yang ini, ya kan? Jadi menulis simbol nuklida itu biasanya yang sangat penting adalah ini. Tapi kalau nomor atomnya sekali unsur simbolnya sudah ada, ya apa? Ya, disebutkan. Ya. Baik, nah jadi sekarang kalau kita bicara energi kat inti tadi, definisinya apa tadi energi kat inti? Selisih massa ya. Selisih massa itu jadi energi, yaitu energi yang apa? Yang setara dengan selisih massanya itu adalah energi ikatnya. Baik, nah jadi ini pentingnya sudah punya kalkulator yang jumlah digitnya itu signifikan, jumlah digitnya lumayan gitu ya. Jadi jangan punya kalkulator yang digitnya hanya 2, nggak cukup ini untuk menghitungnya sebenarnya. Ya, jadi karena kecil sekali efek massa ini. Nah ini sebagai contoh. Jadi, nah ada istilah massa diam. Sudah belajar relativitas kan? Saya tidak akan bahas relativitasnya. Tapi ya kalau belum ya di SMA kita belajar relativitas. Sedikit ya. Ya ini cukup lah sedikit yang sudah belajar itu cukup di sini. Nah, intinya adalah kan kalau suatu massa ada istilahnya dilatasi massa atau apa namanya? Kalau massa itu, kalau kecepatan dilatasi ya. Kalau massa apa istilahnya? Apa? Ya dilatasi juga namanya. Oke lah namanya, boleh lah namanya. Jadi kalau akhirnya partikel itu bergerak dengan kecepatan ini ya. Nah ini ya. Kalau suatu partikel itu bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, massanya itu berbeda dengan massa diam. Okay. Tapi untuk kebanyakan kasus ini misalnya disebut massa diam, ya artinya dia tidak bergerak dengan kecepatan yang signifikan atau biar bisa secara relatif disebut diam. Gitu. Tapi kadang-kadang partikel dalam reaksi itu bisa saja tiba-tiba dilepaskan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya. Nah, mungkin itu perlu perhatikan. Misalnya elektron dari inti ketika dia dalam reaksi inti itu bisa saja mempunyai kecepatan yang itu besar. Ya. Nah, kalau ada kasus seperti itu maka harus diperhatikan. Tapi kalau tidak, kita anggap selalu bahwa dia massa diamnya yang kita kenal. Kalau sudah diberitahu bahwa oh partikel ini bergerak dari inti dilepaskan dengan kecepatan misalnya 0,9 kecepatan cahaya, baru dihitung kita. Kalau tidak, misalnya kecepatan 300 km per jam gitu saja kan masih nggak tahu apa-apanya. Jadi ketika itu sudah sangat mendekati kecepatan cahaya baru itu penting. Ya. Dan kalau itu akan diberitahu. Kalau tidak berarti kita gunakan massa diam. Nih, tabel-tabel itu adalah disebut massa diam. Kemudian di massa diam ini sudah perhatikan
itu ada massa diam proton sekian, massa diam neutron sekian. Nah biasanya kita hanya sebut, oh neutron dan proton satu satuan massa atom. Detailnya kita harus perhatikan kalau di sini. Kalau sudah gunakan menghitung defek massa, oh massa proton satu satuan massa atom, neutron satu satuan massa atom, ya nggak ada selisihnya sangat kecil. Ya. Jadi harus sudah perhatikan betul. Paling tidak sampai 4 angka signifikan, ya, karena terjadi perbedaannya di 4 angka signifikan itu kan. Digit ketiga ini sudah baru lihat perbedaan. Ini 0,07, 0,0. Syukur kalau sudah mau perhatikan itu. Lebih baiknya kalau dalam perhitungan perhatikan itu semua. Oke, ya. Jadi tidak cukup. Kemarin itu kalau untuk perhitungan stoikiometri boleh kita pakai. Oh, massa proton satu satuan massa atom, neutron satu satuan massa atom. Di sini kita tidak. Oke. Nah, massa diam dari ini 2, jadi deuterium ya, deuterium itu 2H, 2 hidrogen. Kadang-kadang, nah ini khusus untuk isotop hidrogen ya, 2H itu sering dikasih simbol D, khusus gitu. Yang lain biasanya kalau cuma isotop ya tetap simbolnya H. Tapi kadang-kadang 2H dipakai, D sering dipakai juga. Kalau 3H simbolnya apa? Tritium ya. Khusus untuk hidrogen saja. Tapi yang lain biasanya tidak punya simbol khusus lah kalau cuma isotop. Ya, massa diamnya segitu. Nah, hitung defek massanya. Ya, sudah ditanya untuk bisa nggak sih menghitung selisih massa itu ya. Jadi massa inti atau massa biasa. Sudah tulis setelah itu. Kan angkanya cukup banyak itu ya. Itu satuan massa atom. Satuan massa atom ya. Kadang-kadang dikasih simbol U, kadang-kadang kasih simbol SMA, SMU boleh. Kan dulu juga sudah ketika sekolah masih pakai SMA, sekarang balik lagi ke SMU itu singkatan. Ya, ini juga gitu. Kadang-kadang U simbolnya, kadang-kadang A. Ya. Nah, terus di sini itu berarti ada sebetulnya 1 proton dan 1 neutron. Jadi massa dari 1 proton plus 1 neutron itu berapa? Sudah itu. Itu langsung tulis massa proton, massa diam proton plus massa diam neutron. Berapa energinya? Ya, kita gunakan hubungan kekekalan massa energi itu. Ya. Gimana caranya itu? Dari 1 satuan massa atom menjadi joule. Itu ngitungnya gimana? Ya, jadi kita rubah satuan massa atom itu menjadi kilogram, kan? Ini sama dengan sekian kilogram. Kemudian gunakan mc kuadrat karena kilogram nanti kali meter per detik kuadrat itu joule kan? Betul nggak? Analisis dimensi joule. Berapa itu? 1 satuan massa atom itu berapa kilogram? Ada yang di tabelnya. 1 satuan massa atom. Oke, ya. Jadi begitu. Ya, hitung 1 satuan massa atom itu berapa kilogram ya? Satu satuan massa atom itu 1,66 0,53892 kali 10 pangkat minus 27. Ya. Oke ya, jadi dengan begini sudah rubah itu sekian SMA itu berapa kilogram, kemudian gunakan mc kuadrat, ya, dapatlah. Kalau sudah pernah ada, kan sudah pernah ada itu ya, di SMA barangkali pernah ada yang ingat 1 SMA itu 931 gitu, pernah ya? Ya, ini juga sama saja, sudah berubah apa? Satuan massa atom itu menjadi terserah, mau jadi kilogram dulu, terus dari joule baru nanti dirubah kayak gitu. Jadi ini ada kesetaraan ini juga, sama dari sini sebetulnya. Betul ya, kira-kira 931 ini karena ini
elektron volt itu 10 pangkat min 19 mega, berarti mega itu 10 pangkat 6 ya. Betul ya kira-kira. Oh sebentar, satu lagi ya, tadi selain energi ikat sering juga dihitung energi ikat per nukleon, seolah-olah per satu nukleon itu energi ikatnya berapa. Ya kalau sudah tahu energi ikat intinya itu, ini tadi kan energi ikat intinya, inti dari 2H itu 2,75 kali 10 pangkat min 13 Joule. Nah kalau energi ikat per nukleon berarti berapa? Dibagi 2, karena nukleonnya ada 2 ya. Gitu, jadi simpel saja, gampang ya. Nah tadi kita sudah bicara tentang jumlah energi yang sebetulnya cukup besar ya kalau dalam reaksi ini. Jadi ini di sini saya berikan perbandingan ya, perbandingan energi nuklir dengan energi kimia. Jadi andaikan batu bara dibakar tuh di atas, satu atom karbon dalam batu bara itu kalau dibakar dengan oksigen itu hasilnya ya CO2. Dan satu kalau dihitung per atom itu energi yang dihasilkan kira-kira 4 elektron volt. Ya. Dari biasanya sudah kita bicara 200 kJ per mol ya. Jadi kalau satu atom akhirnya kira-kira segitu energi. Kalau sudah bandingkan dengan reaksi inti, misalnya uranium 235, satu atom saja aman dengan yang di atas ini. Satu atom uranium 235 itu kalau dibelah dengan neutron, dia harus dibelah dengan ditembakin neutron. Kalau dibelah dengan neutron menjadi Fp1 bukan Fpi. Fp1 produknya itu Fp1. Fp1 itu maksudnya fission product ya, hasil pembelahan inti yang satu dengan inti yang lain lah, itu fission product 1, fission product 2 dan sekian neutron ya. Sudah masih ingat reaksinya, reaksi rantai itu. Satu neutron nanti produknya ada 2 hasil belahan ditambah neutron yang lain. Kadang-kadang ada 2, ada 3. Nah, ditambah berapa itu? 200 mega elektron volt. Jadi bandingannya itu kalau reaksi inti dengan reaksi kimia itu ya 1 banding 200, kira-kira ya 1 banding 50 lah gitu ya. Kalau mau 1 kan 4 dengan 200 kan 1 banding 50, tapi 50 juta. Ya, 50 juta kali lebih besar energinya. Nah itulah tadi ya. Jadi reaksi inti atau energi nuklir itu energi yang sangat-sangat padat ya. Jadi kita bisa manfaatkan baik mestinya kalau kita tantangan memang kita bagaimana memanfaatkan energi nuklir dengan aman karena energinya bukan main besar ya. Jadi 1 gram uranium saja itu bisa 1 megawatt hari ya. Baik. Nah, inti-inti yang ada di alam itu bisa dihitung energi ikatnya. Dan ini sudah dihitung ya. Sudah ada orang yang menghitung energi ikat inti itu dan diplotkan dalam plot yang ada terlihat itu. Karena gambarnya tidak terlalu jelas, saya akan gambar ulang di sini. Tentu dengan kualitas yang lebih baik. Jadi ini sumbu vertikalnya adalah energi ikat per nukleon ya. Per nukleon sudah. Jadi fair kita bandingin satu inti terhadap yang lain. Karena kalau energi ikat saja jelas yang nukleonnya lebih banyak pasti energinya lebih besar. Tapi ini sudah per nukleon ya. Energi ikat per nukleon. Ya, kemudian di sini nomor atom atau nomor massa itu. Nomor massa ya. Nomor massa jadi A. Ya. Nah, dia sudah dapat slot seperti ini. Kira-kira. Oke. Nah, inti yang di sini itu di daerah yang kira-kira puncak itu ini 56 besi. Ya, 56 besi itu ada di sini. Ya. Jadi ini inti yang energi ikat per nukleonnya paling besar. Ya. Ada dulu, kalau pernah sudah baca buku kimia SMA Irfan Ansori dulu di sini ya. Dulu dia almarhum sudah. Dulu dia mahasiswa farmasi dulu ya. Ingin belajar kimia nggak masuk mungkin terus belajar farmasi. Tapi dia senang kimia ya. Sehingga dia nulis buku kimia.
Wis sudah lama sekarang. Terakhir beliau politisi lah ya, jadi anggota DPR, tapi tetap masih senang kimia gitu ya. Dan kalau khotbah di Salman itu bukan khotbah tentang ini ya, khotbahnya isinya kimia. Khotbah Jumat tadi. Jadi pernah saya dengar khotbah Jumatnya di Salman itu, oh ya ini kan ajaran agama semua sama. Jadi ini di Quran itu ada ayat tentang bahwa besi itu adalah sesuatu yang kuat. Nah, dia tafsirkan, iya besi itu adalah energi ikat per nuklearnya. Coba bayangkan energi ikat per nuklear keluar di mimbar Jumat. saking dia apa senangnya lagi. Nah ini ya, jadi kekuatan itu kan. Nah, kalau sudah bayangkan, jadi inti-inti yang di daerah sini itu inti-inti hidrogen dan sebagainya, hidrogen, helium dan seterusnya ini masa yang di sini itu. Kalau andaikan ini bergabung, kecil-kecil itu bergabung membentuk inti yang lebih besar, kan akan keluar energi, karena nanti energi ikat nuklearnya semakin naik, hilang. Dan itu yang terjadi di bintang. Ya. Bintang itu sebetulnya mensintesis atom-atom yang lebih besar itu melalui reaksi inti antara inti-inti yang kecil. Ya. Inti-inti yang kecil bergabung menjadi inti yang besar. Jadi kalau orang-orang fisika inti dan kimia inti itu ya semua itu sebetulnya berawal dulu awalnya mungkin proton dan neutron, Big Bang kalau sudah mengikuti teori Big Bang. Awalnya tertarik nanti di astronomi fisika inti itu. Ya, sejarah alam ya, yang membentuk inti yang besar, baru akhirnya terus jadi kita yang sekian banyak atom dan sebagainya. Lama sekali ya itu ya. Ya percaya aja lah kita gitu itu aja. Nah sebaliknya inti-inti yang berat itu juga begitu kan di daerah sini. Kalau dia bergerak ke sini akan mendapat kestabilan ekstra juga. Nah bergeraknya ke sini itu adalah membelah kan. Karena inti berat menjadi inti yang sedang masanya. Jadi ini itu arah ke sini adalah fisi, arah ke sini fusi. Oke. Gabungan inti kecil menjadi inti yang lebih berat, itu namanya fusi. Inti yang besar membelah menjadi inti yang sedang masanya fisi. Istilah fisi itu diambil dari biologi sebetulnya. Pembelahan, ya, pembelahan sel itu kan. Dan banyak studi-studi dalam kimia fisika inti itu memang ketika sebelum membelah inti yang tadinya begini sempat mengalami seperti sel juga jadi begini terus nanti baru belah. Ya, jadi intinya adalah ini di dalam atom yang sangat atom sendiri sudah sangat kecil kan. Atom itu dimensinya berapa? Mungkin baik juga lah kalau sudah itu tanya belajar atom lama terus nggak tahu besarnya seberapa kan salah nanti. Berapa ya besarnya atom itu kira-kira? 10 pangkat min 10 apa? Kilogram meter ya. Di dimensinya segitu. Intinya itu berapa? Inti atom itu dimensinya sekitar 10 pangkat min 15. Tapi massa atom itu hampir semua di sana. Dan sudah bayangkan di ruang yang sangat kecil itu proton dengan proton ada. Ya. Bolehlah ada vapor neutron itu yang tidak bermuatan, tetapi toh tetap tolakan itu akan besar sekali karena di ruang yang sempit sekali, di ruang yang kecil sekali itu ada proton. Nah, itulah tadi fungsi energi ikat itu. Energi ikat itulah yang mengikat walaupun ada tolakan-tolakan itu tetap proton itu tidak. Tapi kalau kemudian energi tolakannya itu jauh lebih tidak bisa mengimbangi tolakan energi ikat itu tidak bisa mengimbangi tolakan-tolakan itu ya tadi jadi inti-inti yang tidak stabil. Ya. Jadi kenapa ada inti-inti yang tidak stabil itu ya karena ya, dalam inti yang kecil tadi energi ikatnya lebih kecil daripada tolakan ya, membuat dia tidak stabil. Nah dia berusaha mencari kestabilan. Ya. Oke, ya jadi ini
Ini cerita yang barusan saya sebut itu. Jadi di dalam inti yang ruangnya kecil tadi ada tolakan besar antara proton, walaupun ada neutron yang menstabilkan, tapi dan gaya inti. Tapi kalau gaya inti atau gaya ikat ya, gaya ikat itu sebetulnya, gaya ikat tadi itu, energi ikat atau gaya ikat. Memang kadang-kadang sloppy orang kimia bicara energi, gaya itu sama aja, dimarahin orang fisika, sebetulnya kan beda ya, gaya dimensinya. Tapi maksudnya ngerti suaranya, ya, gaya dengan energi. Kadang disebut energi ikat, kadang disebut gaya ikat, ya. Maksudnya itu tadi, ya. Yang mengikat proton-proton. Mungkin kalau kayak reaksi kimia ya, kenapa reaksi kimia itu punya kecepatan beda-beda? Ya karena nature dari atomnya beda kan, reaktifan dari masing-masing unsurnya beda. Ya. Nah, mungkin ini sama saja. Jadi nanti akan kita lihat sebetulnya ya, kalau sudah belajar fisika inti yang lebih detail, kita tidak akan melihat. Kalau sudah belajar fisika inti lebih detail, bahwa proton dan neutron di dalam atom itu tidak seperti tadi itu cuma numpuk begitu saja. Tapi sebetulnya kayak ada struktur di kulit elektron kita itu. Jadi di dalam inti itu sebetulnya ada struktur kulit juga. Oh, kulit pertama diisi oleh sekian nukleon, kulit kedua diisi oleh sekian nukleon. Ada teori struktur inti yang seperti itu juga. Nah, perbedaan itu mungkin yang menyebabkan perbedaan reaktifan. Ya, oh ada yang waktu paruhnya panjang, ada yang waktu paruhnya pendek. Ya, baik. Jadi itu. Nah ini partikel-partikel yang sering dilepaskan ya oleh inti yang tidak stabil. Ya, ini terlalu kecil untuk kita lihat. Tapi yang sering sudah diberi gambaran seperti ini. Ya. Tiga partikel utama yang keluar dari inti atom itu adalah partikel alfa, partikel gamma, dan partikel beta. Gamma itu sering disebut radiasi, kan? Ya sebetulnya radiasi ada partikelnya juga. Apa partikel radiasi itu? Kalau partikel sinar tampak itu apa? Kita sudah belajar foton, ya. Jadi radiasi gamma ya ada partikelnya juga, foton. Ya tinggal kita mau sebut gelombang atau partikel, kan dualisme ya, bisa bersifat gelombang bisa. Benar ini seperti itu arah kalau sudah diberi pelat listrik terus partikel keluar dari inti yang radioaktif, arah defleksinya atau arah beloknya seperti itu. Ya, betul ya. Jadi alfa karena apa? Alfa itu belok ke arah pelat negatif. Alfa itu adalah apa sih sebetulnya? Partikel alfa. Masih ingat nggak? Partikel alfa adalah inti helium. Ya. Jadi partikel alfa itu adalah inti helium 42. Karena inti sebetulnya dia itu bermuatan 2+, tapi ini sering ditinggalkan, ya. Sering tidak dituliskan. Tapi sebetulnya ini intinya saja. Jadi nggak ada elektronnya. Bukan atom helium partikel alfa itu, inti helium. Jadi ini sebetulnya bermuatan 2+, tapi terus terlalu banyak simbol, mana-mana simbol gitu ya. Untung di sininya nggak ada gitu. Jadi makanya sering tidak dituliskan. Ya, jadi karena dia bermuatan positif, dia tertarik ke pelat listrik yang bermuatan negatif. Beta elektron ya. Beta itu sebetulnya tidak lain adalah elektron. Gimana muatan? 0. Ya kan? Jadi karena dia bermuatan negatif, ya apa? Kenapa sih elektron kok nggak dikasih simbol elektron saja? Ya sebetulnya untuk membedakan. Elektron yang keluar dari kulit elektron itu ya elektron dikasih simbol. Elektron yang keluar dari inti kita kasih simbol beta. Sebetulnya elektron nggak bisa dibedakan, mau keluar dari inti, mau keluar dari kulit elektron ya sama. Ya, jadi identitas atau partikel nyatanya itu ya sama saja. Tapi untuk membedakan itu notasinya yang keluar dari inti itu. Betul itu kok salah gambar atau memang harus seperti itu? Yang betanya itu kok lebih besar daripada Beta masanya kecil. Beta masanya kecil. Kalau masanya kecil beloknya besar, gitu. Oh, lebih enteng ya. Jadi betul ya. Sudah belajar apa itu hukum apa tuh? Hukum Newton. Hukum Newton. Ya. Ya ada hubungannya dengan hukum Newton pasti kalau asal muasalnya ya. Jadi pasti seperti itu. Semakin inersianya semakin kecil, semakin mudah.
Jadi kalau andaikan mungkin analoginya andaikan sudah sama-sama ya, tanpa power steering misalnya sudah membelokkan truk fuso yang besar sekali misalnya dengan mobil apa itu A to Z yang kecil sekali, itu kan lebih mudah yang kecil gitu ya. Barangkali begitulah ya. Kalau kekuatan motornya sama terus tidak pakai power steering dua-duanya misalnya. Oke, ini tabel yang menyatakan kira-kira kekuatan penetrasi, kekuatan tembus dari partikel-partikel tadi dan perisai yang diperlukan, ya, pengaman yang diperlukan. Jadi kalau partikel alfa itu daya tembusnya kalau relatif dikasih angka 1, maka kekuatan tembus partikel beta itu 100 kali lebih. Jadi maksudnya itu kira-kira kalau alfa itu hanya bisa 1 cm sudah di situ sudah ada efeknya, gitu ya, sudah tidak aktif lagi kalau misalnya bereaksi dengan udara yang ada dan sebagainya, gitu ya. Kalau partikel beta bisa menempuh jarak 100 kali lebih. Ya. Partikel gamma bisa 10⁴ lebih besar. Ya. Sehingga biasanya kalau partikel alfa itu dengan kertas saja sudah terlindungi. Ya. Kalau sudah bungkus dengan kertas ya sudah terlindungi. Atau kulit kita juga bisa melindungi. Hanya saja ya kulit kalau kena partikel alfa terlalu banyak ya berbahaya juga. Bisa mengalami apa istilahnya itu. Ya pokoknya berbahaya. Wong ditembaki partikel alfa gitu ya. Jadi nggak boleh juga kalau kulit terus intensitasnya terlalu besar atau terlalu banyak paparannya. Kalau beta harus dilindungi dengan aluminium. Jadi aluminium setebal 3 mm kecuali aluminium foil gitu. 3 mm ada nggak aluminium foil? Harus lebih tebal ya. Harus lebih tebal lah ya. Aluminium foil sudah cukup. Tapi kalau gamma itu harus dilindungi dengan beton atau konkrit gitu ya. Atau timbal. Lead itu timbal. Ya, gitu. Nah biasanya reaktor-reaktor nuklir itu tebalnya gara-gara itu tembok-tembok yang digunakan untuk melindungi supaya partikel atau radiasi gamanya itu tidak tembus. Ya. Nah biasanya juga kalau kerja dengan radiasi, kerja di reaktor nuklir itu harus pakai stage ya untuk melihat sudah terpapar berapa banyak. Kalau sudah terpapar sudah cukup banyak, ya suruh libur dulu supaya jangan terpapar. Jadi kalau mau dapat libur, paparnya sih. Tapi ada cerita menarik, itu katanya di reaktor. Nah ini juga, jadi radiasi itu tidak harus hanya dari reaktor. Ya. Katanya ada cerita, ini cerita real. Ya. Ada cerita, kalau di nggak tahu di sini juga orang sudah mulai banyak. Di luar itu kan banyak orang bangun rumah, terus basementnya juga ada tempat ya. Nah dia sering kerja di basement. Nah basement tuh bisa saja ada mineral yang radioaktif di situ. Jadi ini orang aneh. Kalau datang ke kantor dari rumah justru kan kadang-kadang selain badge orang tuh ada kayak itulah kalau kita mau ada pejabat di suatu upacara itu kan lewat apa itu istilahnya metal detector ya. Tapi kalau di reaktor nuklir radiasi detektor bukan metal detector. Nah ini orang tuh tiap dari rumah malah justru lewat itu sampai detektor radiasinya itu mati karena saking besarnya radiasi. Terus dicek ini orang aneh. Justru mestinya kalau ada sesuatu di kantor atau sesuatu di reaktor nuklirnya kan justru ketika pulang kan karena dia habis kerja cukup lama terpapar terus kena radiasi. Nah baru dicek ternyata di rumahnya. Di rumahnya itu ada mineral yang ya hati-hati kalau sudah pakai rumah yang basement terus basement itu artinya rumah di tanah kalau nggak tahu. Enggak, saya takutnya saya udah bicara panjang-panjang cuma nggak tahu. Kayaknya saya di sini audisi stand up lumayan juga. Baik ya, jadi kita mulai dari satu-satu berbagai jenis tadi.
Ya, jadi tadi radiasi alfa, inti melepaskan partikel alfa. Ya, tadi sudah lihat partikel alfa itu inti helium sebetulnya. Ya, ukuran besar, daya tembusnya kecil, kita sudah lihat. Ya, menurunkan massa inti. Jadi sekali lepas massa inti berkurang 4, nomor atomnya berkurang. Jadi sudah berubah jadi inti yang lain kan? Katakanlah atom Z berubah menjadi atom Z-2. Jadi bergeser 2 di dalam tabel ke kiri, ya. Di dalam. Jadi berubah jadi inti atom yang lain. Gitu. Ya. Jadi kalau sudah sekarang mau membuat emas, ya bisa buat emas dari apa? Beta ini tadi ya. Inti melepas berkas elektron, ya, melepas elektron. Ya, elektron. Biasanya elektron itu berasal dari neutron yang berubah menjadi proton. Ya. Kalau neutron berubah menjadi proton, itu akan dilepas partikel beta. Ya kan? Neutron, gitu kan? Menjadi proton. Kan perlu -1, gitu, ya kan? Nah, jadi ketika proton di inti itu berubah, neutron di inti berubah menjadi proton, maka akan dilepas elektron atau partikel beta. Kalau elektron dari inti partikel beta. Hah? Oh gitu. Iya. Kalau ini tadi bukan sengaja. Memang saya salah tulis ini. Sengaja ngerjain saudara. Nah, tapi apa ini? Dan anti neutrino. Jadi ada partikel yang bagi kita sebetulnya selama ini nggak terlalu penting, tapi orang-orang fisika inti ya senang untuk belajar. Ya, ada partikel yang namanya anti neutrino. Kenapa disebut neutrino? Ya istilah aja ya. Nanti ada neutrinonya, ada anti neutrino. Ya, biasanya kalau ini dengan antinya itu kalau bergabung jadi hilang, menjadi energi. Ya. Jadi namanya anihilasi. Jadi kalau partikel dengan antinya itu gabung, hilang langsung. Ya. Bukan sulap, bukan sihir, tapi hilang. Nah ini dia. Jadi kalau ada inti atom melepas elektron atau melepas partikel beta itu, maka inti atom itu berubah menjadi inti nomor atom 1 lebih besar. Ya. Neutronnya berubah menjadi proton. Salah satu neutron. Ya. Gamma, bagaimana gamma bisa dilepas? Gamma itu dilepas karena ada inti yang tidak stabil melepas foton. Ya. Gamma itu foton tadi kan. Sebagian besar peluang alfa dan beta itu juga disertai dengan radiasi gamma. Ya. Jadi seolah-olah seperti kemarin kalau di atom ada elektron tereksitasi, ketika elektron tereksitasi itu turun ke tingkat energi yang lebih rendah, dikeluarkan radiasi. Nah ini juga partikel atau nukleon dalam inti atom itu tadi saya sebut sekilas kan ada seolah-olah struktur kulit juga. Ya. Ada nukleon di seolah-olah tereksitasi ke tingkat nukleon di atasnya. Maka dia ketika turun mengeluarkan radiasi gamma. Bisa seperti itu. Bisa juga kadang-kadang sinar X dihasilkan. Sinar X kan ya sama dengan foton juga. Kayaknya beda energi kan. Apa bedanya sinar X dengan foton? Dengan gamma? Panjang gelombang saja kan di semua di daerah sinar gelombang elektromagnetik. Positron juga bisa ya. Nah, kalau tadi pelepasan partikel beta itu disertai dengan anti neutrino, kalau pelepasan positron biasanya disertai dengan neutrino. Jangan tanya neutrino itu apa. Itu pokoknya partikel kecil. Sekarang tuh kalau fisika inti partikelnya tidak hanya proton, neutron, neutrino dan sebagainya, banyak sekali. Ada 40 atau berapa partikel dasar yang mereka sudah. Ya, jadi kalau tertarik tanya ya nanti ke dosen fisika inti di kuliah selanjutnya atau ya sudah bisa search lihat di buku-buku fisika inti. Ya, jadi ini kalau melepas partikel positron tentu berubah menjadi inti 1 nomor atomnya lebih kecil, ya, masanya sama, nomor masanya. Nah itu tadi yang saya sebut anihilasi. Jadi neutron ketemu dengan antinya, neutrino ketemu anti neutrino itu bisa anihilasi. Positron ketemu elektron juga bisa anihilasi. Jadi anihilasi itu kalau ketemu saling menghilangkan.
Jadi partikelnya hilang jadi energi. Muncul seperti itu. Ya. Jadi satu dengan yang lain bisa disebut antimatter satu dengan yang lain. Ya. Nah selain tadi, jadi kita sudah punya list apa saja partikel yang keluar itu. So, tadi kita mulai dari alfa, beta, gamma, beta ya, beta minus, positif. Ya. Jadi kita sudah punya ya ini sama ini nggak ada bedanya, gitu. Ya kita sudah punya. Ya ini awalnya barangkali dalam sejarahnya ya alfa, beta, gamma karena belum tahu ya. Setelah tahu bahwa ini oh ternyata inti helium, ini elektron, ini foton sebetulnya. Nah, baru ada. Jadi kita sudah lihat bahwa partikel yang bisa lepas itu ini. Tapi kecuali itu bisa juga neutron lepas ya, walaupun nggak terlalu banyak itu neutron bisa lepas juga. Dan ada istilahnya bukan melepas tapi menangkap elektron dari kulit elektron, menangkap. Ya. Jadi inti yang tidak stabil tadi bisa juga tuh melepas neutron dan bisa juga menangkap elektron dari kulit elektron. Ya. Jadi di sekitar inti kan ada kulit elektron. Nah, elektron dari dari atom itu bisa diikat, ya, ditangkap oleh inti. Ya. Nah, kalau elektron itu ditangkap bisa sinar X atau foton gamma bisa keluar, ya, bisa keluar. Nah, jadi itu berbagai jenis yang mungkin ya. Kalau atom tidak stabil, itu bisa berbagai jenis radiasi itu yang kita lihat ya. Ada alfa, beta, gamma, positron, neutron, bisa juga menangkap elektron dari kulit. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, ya. Nah, saya ingin sekarang cerita pita kestabilan yang terakhir ya. Pita kestabilan. Jadi intinya adalah inti-inti atom yang stabil itu diplotkan ya, dibuat petanya, dibuat plotnya. Nah, ini ada ringkasan, tapi ini semua bisa dijelaskan dengan cepat di Oke. Ya, gambarnya tidak terlalu jelas. Mohon maaf. Ya, jadi ini plot ini adalah jumlah proton di sumbu X-nya, jumlah neutron di sumbu Y-nya. Jadi salah satu cara menggambar pita kestabilan itu adalah plot jumlah proton dan jumlah neutron. Kemudian ini itu ada kotak-kotak atau bujur sangkar kecil. Ya. Ini menunjukkan ya ini ada inti dengan jumlah proton sekian, jumlah neutron sekian. Jadi misalnya ini mungkin jumlah neutronnya, jumlah protonnya 36, kita gitu ya, jumlah protonnya mungkin sekitar 38. Ya, jadi setiap kotak ini menimbulkan satu inti, satu nuklida. Kotak yang warnanya hitam itu yang tidak radioaktif. Oke. Jadi kalau sudah lihat, kotak yang warnanya hitam itu ada di sepanjang garis atau kuning ini ada sepanjang garis kuning. Itu namanya makanya disebut pita karena semua inti-inti yang stabil itu terletak di situ. Walaupun ya ada juga nih yang putih-putih di sini, tapi kan kira-kira di daerah kestabilan itu tidak kuning. Tapi ini ada yang di luar nih. Putih ini banyak yang tidak stabil, inti-inti yang tidak stabil putih. Kemudian ada simbol lagi, sebetulnya inti dengan nggak terlalu jelas, saya perbesar mungkin jadi jelas sekali. Nah, ada yang pakai tanda silang, ini ya, kotak terus bukan diisi, bukan diarsir penuh, tapi silang. Artinya itu adalah inti yang tidak stabil yang ada di alam. Ya. Kalau yang putih tadi itu inti stabil buatan manusia. Buatan manusia melalui apa? Reaksi inti itu di reaktor nuklir dilakukan. Reaktor nuklir orang membuat tuh inti-inti baru. Ya, kalau sudah ketemu unsur-unsur yang sekarang ini, misalnya nomor atom yang 114 dan sebagainya itu inti yang dibuat orang. Ya. Tapi tidak hanya buat yang di sana unsur baru, tapi juga unsur yang sudah dikenal dengan isotop yang lain orang juga banyak membuat. Nah, ini dibuat orang di reaktor-reaktor. Ya, jadi ada yang inti yang memang tidak stabil yang ada secara alami, ada juga yang dibuat orang.
Ya. Nah, jadi sekali lagi intinya adalah inti-inti yang stabil itu letaknya itu tadi di sepanjang pita. Jadi yang pertama kita catat bahwa tidak ada inti di atas 83 ini yang stabil. Ya. Jadi bismut itu adalah inti stabil yang paling besar. Ya. Jadi setelah di sana nggak ada lagi. Semua radioaktif setelah bismut. Ya. Jadi kita kenal inti-inti yang radioaktif itu nomor 1 sampai nomor 83, nomor atomnya. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita catat lagi yang kedua? Kalau sudah perhatikan, sampai nomor atom 20 itu 1 sampai 20 kira-kira kemiringannya itu 1 kurva ini, kan? Atau pita ini kemiringannya 1. Jadi untuk inti-inti nomor 1 sampai nomor 20 itu jumlah proton sama dengan jumlah neutron itu adalah inti-inti yang stabil kira-kira. Tapi setelah itu gimana? Ini garis yang kemiringan 1 itu ini. Berarti untuk selepas nomor 20 supaya inti itu stabil, jumlah protonnya harus apa terhadap jumlah neutron? Lebih sedikit ya, karena jumlah neutronnya yang ini kemiringan 1 berarti jumlah neutronnya lebih banyak daripada jumlah. Ya mungkin wajar ya, kalau protonnya semakin banyak, perlu bumper neutron yang netral itu lebih banyak. Ya, jadi di daerah sini lebih besar. Nah itu saja. Jadi ini sebetulnya bukan pita teori atau apa, ini benar-benar data. Oh mana inti yang stabil digambarkan aja di peta sini. Mana inti yang tidak stabil dan akhirnya keteraturannya itu seperti ini. Pita yang stabil atau inti yang stabil letaknya di daerah. Dan nomor 1 sampai nomor 20 kemiringan 1. Setelah itu lebih miring ke atas. Ya. Nah, sebetulnya ada pengamatan lain yang menarik gitu ya. Ini inti yang stabil di alam itu jumlahnya berapa banyak? 264 inti yang stabil. Nah, dari inti-inti yang stabil tadi, kalau jumlah protonnya genap, jumlah neutronnya genap, inti yang stabil itu kira-kira jumlahnya berapa? 150-an ya. Ini saya proporsional nih ya. Ini istilahnya grafik donat gitu ya. Ini sekian persen itu lebih dari 50% ya. Lebih dari 50% dari inti yang stabil itu jumlah proton genap, jumlah neutron genap. Kemudian sekitar seperempat proton ganjil, neutronnya ganjil, dan yang protonnya genap, neutronnya ganjil. Kalau ganjil dua-duanya, jumlah protonnya ganjil, neutronnya ganjil itu sekali. Jadi kalau sudah ketemu inti, tanya aja, kamu stabil atau enggak, itu lihat aja proton sama neutronnya genap enggak. Kalau dua-duanya genap, kemungkinan besar genap kan? Kemungkinan besar stabil kan? Karena statistik menunjukkan ini sebagian besar kalau yang genap-genap. Kalau salah satu yang genap, ya ada kemungkinan masih besar. Tapi kalau dua-duanya ganjil itu sangat kecil kemungkinannya dia inti yang stabil, karena sedikit sekali inti yang dialami. Ya, jadi ini juga satu prediksi, satu cara mudah untuk memprediksikan apakah inti itu genap atau inti itu stabil atau tidak dari komponennya tadi, genap ini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak, nah kita coba problem-problem yang ada di kertas yang saya berikan. Sekarang PR untuk saudara. 1. Ya, transmutasi itu sebenarnya tidak beda dengan peluruan. Hanya kalau transmutasi itu intinya, kalau peluruan tadi kan nggak diapa-apain, spontan intinya membelah atau memancarkan apa, nangkepin elektron dari bulat elektron. Kalau transmutasi itu reaksi inti yang karena misalnya ditembak partikel lain, ditembak inti lain, tapi reaksi intinya ya sama saja prinsipnya. Ya, jadi mestinya sebenarnya bagian transmutasi itu sudah bisa selesaikan. Ya. Karena sama saja menulis reaksi inti untuk proses yang mirip dengan peluruan. Ya. Dan yang lain lagi yang sudah bisa selesaikan, reaksi inti itu reaksi orde 1. Jadi banyak yang ada problem T setengah dan sebagainya itu saudara harus bisa selesaikan. Ya. Dengan demikian maka lembar ini sudah harus bisa selesaikan semua. Ya. Kerjakan di rumah.